tanaman soka yang lebih pendek, jadi nanti nampaknya yang di belakang tidak akan tertutup karena yang di depannya adalah pendek. Dan kami jelaskan bahwa tanaman soka ini adalah tanaman panas. Itu soka ini adalah tanaman panas, jadi tidak suka kalau ditanam tempat teduh. Kalau di tempat teduh soka ini nggak bisa besar dan tidak bisa berbunga. Dan seperti ini cara menanamnya soka, itu kita tanam di tanah dan kita bikin di taman, itu kita menempatkan disesuaikan dengan tempat. Dan ini kita posisi menanam yaitu kita sesuaikan karena kita ini menutup bak kontrol air, yaitu bak pembuangan. Biar bak pembuangan ini tidak kelihatan, jadi kita tutup dengan di depannya kita kasih pot asoka. Oke, ini cara kita menanamnya. Dan kedua, kami jelaskan cara memperbanyaknya. Tanaman soka ini diperbanyak dengan cara stek, yaitu kita potong ujungnya. Itu kita potong ujungnya kira-kira 5 cm sampai 10 cm, dan di ujung atasnya kita kepalin tanah. Dan baru kita siapkan mungkin media tanam di pot, ya, pot 40 cm atau pot 50 cm. Itu kemungkinan bisa beberapa tanaman soka, yaitu dijadikan satu saja. Potongan itu dijadikan satu dan dikumpulkan jadi satu. Jadi satu pot itu bisa muat 100 ujung asoka untuk penyetikan pertama. Setelah udah hidup, nanti asoka ini baru bisa dipisahkan satu persatu di polybag maupun di pot. Itu cara perbanyaknya, yaitu dengan sistem stek, yaitu di ujung-ujung atasnya dipotong, cuma dengan cara memakai pisau yang tajam menghindari luka. Oke, kami jelaskan juga, yaitu asoka ini di musim hujan bunganya juga kurang bagus karena ini adalah tanaman panas. Itu asoka bisa berbunga banyak, yaitu di musim kemarau kalau panasnya banyak sekali dan bunganya bisa banyak, bisa rata. Oke, inilah membuat taman dengan soka, dengan pohon asoka. Itu kita tempatkan di posisi kena sinar matahari, harus dapat sinar matahari, yaitu jangan ditaruh di tempat teduh karena pohon asoka ini adalah tanaman panas. Jadi jangan sampai salah menempatkan tanaman. Jadi tanaman apapun kalau kita salah menempatkan itu tidak akan bagus dan bahkan akan mati maupun akan rusak, itu nggak bisa hidup dengan sempurna. Dan kami jelaskan, yaitu asoka ini banyak jenis sekali. Ada soka yang berbunga merah, dan yang kebetulan yang saya tanam ini adalah soka yang berbunga merah. Dan ada asoka yang berbunga kuning, ada juga asoka yang berbunga bunga pink, dan juga ada yang berbunga kuning. Jadi asoka ini bagus sekali, jadi untuk bikin warna-warna di halaman taman kita. Ini kita nanam, yaitu yang tadi kita nanam di belakang dulu, dan sekarang kita melihat bahwa nanam ini tahapnya yang di depannya. Jadi dan kita ini ada
cara menanam dan melihat pohon itu akan dipandang dari mana, dan kemungkinan yang bagus itu kita mukanya di tempat yang dari pandangan yang kita paskan dengan muka tanaman tersebut. Jadi dari mana Asoka ini kita tanam dan dari mana banyak yang dilihatnya. Jadi itu kita nanamnya dari posisi yang kelihatan bagus, kita taruh yang posisi di depan. Oke, seperti ini kita tanamnya Asoka, yaitu ini kita bikin standar, yaitu posisi sementara ini adalah rata dengan daunnya, yaitu posisi sentuhan daun itu pemasangan standar. Dan yang ketiga kami jelaskan yaitu cara perawatannya. Cara perawatannya adalah mudah sekali, yaitu Asoka ini tinggal dipotong maupun dipangkas, itu sesuai dengan selera kita. Mau dibikin rata bisa, mau dibikin segitiga bisa, mau dibikin bulat bisa, jadi sesuai selera saja. Dan Asoka ini bisa dibentuk, dibikin, ditanam gundukan maupun dibikin segi empat, itu bisa, yaitu biar kelihatan lebih indah, jadi disesuaikan dengan lokasi. Inilah cara kita bikin taman, yaitu yang kita bahas adalah menanam bunga Asoka. Sudah kami jelaskan yaitu cara merawatnya, dan itu hanya dipangkas dan digemburkan saja tanahnya. Kalau sudah lama media tanam itu digemburkan, bila perlu kurang pupuk harus ditambah pupuk kandang. Dan untuk perbanyak bunga yaitu kita tambah dengan pupuk kimia NPK, itu akan menambah banyak bunganya. Dan kebetulan ini kita tanam di musim hujan, jadi bunganya tidak begitu banyak, namun nanti setelah musim panas Asoka ini bisa berbunga banyak dan bisa rata sekali bunganya. Asoka ini mudah sekali cara nanamnya. Ini kami jelaskan kita dalam posisi ya buat taman, itu renovasi taman. Ini kelihatan rumputnya juga kita tambal masih baru, belum pakai rumput packing, maka kelihatannya masih kecoklatan karena rumput ini rumput baru yang tadinya kita angkat dan ini kita tanam lagi. Setelah kita tanam ini, lalu nanti kita siram, dipastikan kita siram kalau musim kemarau. Namun bila mana media tanam ini masih basah, itu tidak disiram juga masih bisa bagus, karena pohon Asoka ini kalau terlalu kerendam air itu tidak akan bagus. Maka Asoka tidak boleh juga kebanyakan air. Terima kasih penjelasan saya, dan jangan lupa subscribe, share, dan komennya. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat buat kita semua,
dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.